Development Podcast Gather your insight with PSDO. Kenalin, nama aku Triksi dari Prodi Pendidikan Pariwisata Angkatan 2020 bersama rekan saya. Aku Ibrahim Wijaya dari Prodi Pendidikan Pariwisata Angkatan 2021 dan kali ini merupakan salah satu episode podcast pertama kita ya Teh Cici ya. Betul banget. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai dan sharing gitu ya. Yes. Sama our narasumber. Yes. Our first narasumber. Yes, our first narasumber in our first episode. Yes. Mungkin langsung aja kita sambut narasumber kita ya. Boleh Kang Muhammad Aksal Nur Fadilah. Oke, thank you. Jadi harus ngapain nih? Ngobrol apa aja? Kenalan dulu. Ya, nama saya Muhammad Aksal Nur Fadilah, tapi biasa orang-orang panggil saya Aksal. Yes. Tapi kalau misalkan di anak-anak pendidikan pariwisata biasanya panggil saya ayah. Mungkin ya teman-teman di sini tahu lah kali ya. Kayak gimananya. Oke, sebelum kita lebih lanjut bicara ya Teh Cici ya, mungkin Teh Cici bisa ngejelasin dulu tentang our first podcast dan our podcast ini loh. Yes, benar. Jadi sebenarnya podcast itu adalah salah satu program kerja dari bidang PSDO di divisi Litbang gitu ya. Dimana kenapa sih kita mau menyelenggarakan atau mengadakan salah satu proker podcast ini ya, karena kita mau jadi wadah dan tempat untuk teman-teman baik pengurus ataupun anggota dari Himpunan Pendidikan Pariwisata untuk bisa mengembangkan diri gitu melalui narasumber gitu sih sebenarnya Kang. Yes, jadi memang ya teman-teman, ini podcast pertama kita dan kita udah kedatangan narasumber, dan yang dimana podcast kita ini nggak formal banget, kita kayak sharing sambil ngobrol aja bareng Tumaksal atau ayah kami. Ayah Dikpar gitu. Ayah Dikpar. Oke, mungkin aku yang mulai Teh Cici pertama ya. Boleh. Jadi gini Kang Aksal, jadi kan kita bakal ngebahas tentang organisasi sebenarnya lebih dalam, tapi kita bakal mau kenalin Kang Aksal dulu nih ke teman-teman yang di rumah gitu, ataupun yang lagi dengerin podcast ini gitu ya. Mungkin Kang Aksal bisa ngejelasin diri Kang Aksal tuh asal dari mana, anaknya siapa, bapaknya siapa gitu. Semuanya disebutin. Yes, Iya. kalau bisa Satu keluarga. Iya, boleh. bawa kakak di sini tempel nih. Iya, gitu. boleh. Oke, kalau kayak gitu. Dulu saya sekolah di salah satu SMA swasta di Kota Bandung. Disebutin aja kali ya. Boleh. Waktu itu saya di SMA Angkasa Husein di Pajajaran. Soalnya kan waktu itu sampai sekarang bahkan SMA Angkasa itu ada dua. Ada yang di Pajajaran dan juga ada yang di Kopo. Nah, kebanyakan orang tuh mikir Angkasa Husein itu suka ketuker sama yang di Lanut Sulaiman. Iya, Nah, jadi kita perjelas aja. Dulu saya SMA-nya di Husein, SMA Angkasa Husein. Nah, dulu di situ saya ambil jurusan IPS, bahkan nggak kepikiran untuk masuk pariwisata. Sampai sekarang ada di pendidikan pariwisata ini. Nah, dulu terkait organisasi di SMP, di SMA saya nggak pernah tuh masuk OSIS kayak gitu. Malah saya masuknya ke organisasi yang notabene-nya itu ditanakutipkan di sekolahnya, atau nggak boleh lah gitu sama guru-gurunya. Oh, yang di luar sekolah mungkin. Betul. I Jadi see. kalau misalkan orang-orang pengen masuk OSIS, nah saya ingin jadi musuhnya OSIS waktu SMP, waktu SMA. Karena apa? Karena saya tidak kompeten di dalam organisasi setara OSIS waktu itu. Makanya saya buat organisasi untuk sebagai apa ya namanya? Itu tuh kayak Lawan. Iya betul, ada Villain, lawannya. villain. Ada pembandingnya juga lah. Dan di mana di organisasi tersebut ya anak-anak nongkrongan SMA lah gimana gitu. Balik sekolah, nongkrong dan gak ada kegiatan apapun lah yang bermanfaat untuk kita kalau misalkan kita mikir sekarang kayak gini. Nah, tapi beranjak sekarang ke sini masuk ke UPI, saya juga nggak nyangka gitu. Saya bakal masuk UPI karena saya waktu itu inginnya masuk ke jurusan olahraga. Aduh. Masuk FPOK. FPOK. Iya. Botak-botak nih. Nah, bahkan waktu itu pernah waktu mau aku pertama
pertama atau kedua ya saya lupa. Saya tuh kan memang dicukurnya cepak. Iya. Terus pindahlah ke lapangan berdebu. Waktu mobilisasi dari lapangan berdebu ke fakultasnya masing-masing. Nah, saya malah disuruh masuk ke fakultas pendidikan olahraga, FPOP, sama cutting-cuttingnya. Karena rambut Karena saya. rambut. Betul. Padahal di Nemtek saya udah jelas. Udah gede, jelas. gede tuh. Iya, gede tuh, warna merah. Ada fotonya, ada nama, terus ada juga jurusannya pendidikan pariwisata. Terus kata saya tuh, Kang, saya bukan, cepat kamu lari kesini masuk ke fakultas ini. Udah waktu saya masuk, ada cutting yang ngeliatin MTek-nya. Loh, kamu kok pendidikan pariwisata ini, kamu fakultas IPS ya? IPS katanya kayak gitu. Nah, saya jawab, iya. Terus kenapa kamu bisa di sini? Saya jawab aja, tadi disuruh lari sama yang ada di depannya gitu. Nah, di situ momen lucunya waktu mukaku. Nah, terus kesini saya ngerasa bahwa di pendidikan pariwisata itu belum. Iya. Oh, Mungkin aku sedikit mau tanya tentang yang tadi ya Kang Oke. Aksal ya. So pas Kang Aksal disuruh lari tuh, itu Kang Aksal nggak ngelihat sekeliling teman Kang Aksal gitu kayak ini teman mokaku saya FPPS kok nggak ada ya? nah waktu itu kan memang kepecah. Oh kepecah. Iya, memang kepecah kan banyak tuh, ada ribuan iya, maba iya. tuh. Dari situ kepecah, nggak mikirin mana ini teman fakultas, mana ini teman kelas atau teman jurusan. Tapi kan itu banyaknya langsung senior ataupun kating-kating udah pada turun tuh, pada kayak ngegebahin lah bahasa Sunda nama. Kayak cepat lari ke sini. Ya udah saya ikut lari juga. Lari aja itu nggak tahu itu siapa Ikut yang lari nyuruh aja. gitu ya. Gitu waktu mau kaku. Oke Kang, mungkin bisa lanjut lagi Kang. Tadi setelah yang tadi aku selak. Oke. Nah, terus masuklah saya ke UPI Aduh, Oke. dengan catatan saya waktu dulu kelam di SMA-nya. gelap banget kayaknya. Gelap banget SP, saya waktu SMA SP 11. Waduh. Untungnya itu karena nama saya itu udah terdaftar di Kemendikbud untuk UN. Jadi Ya udah gitu, mau nggak mau sekolah itu nggak bisa gitu untuk ngeluarin saya gitu. Bahkan udah akrab lah saya sama kesiswaannya, sama ya guru BK. Bahkan saya aneh kalau misalkan dalam seminggu saya nggak ke BK. Waduh. Waktu SMA tuh. Itu gimana ya Cici ya? Kok aneh gak ke BK gitu ya? Ya makanya kalau misalkan saya nggak ke BK itu guru-guru pada heran waktu dulu tuh saking bandelnya saya waktu SMA. Tapi ya alhamdulillah sekarang ya masih ada bandelnya. tapi enggak nggak parah, nggak parah, Enggak. Iya. nggak parah kayak waktu SMA. Alhamdulillah. Tapi malah aku lihat enggak bandel lah Kang Aksal. Nah, Enggak bandel. Udah dewasa. Ah yes. benar, takut tambah dewasa. Aduh. Sebetulnya. Oke, mungkin Teh Cici bisa lanjut mungkin. Boleh mungkin dari Kang Aksalnya juga. Dari aku mungkin waktu dulu kepikiran bahwa organisasi itu cuma tempat untuk bersenang-senang. Selain untuk melepas kepenatan ketemu teman-teman nih ya. Waktu itu kan memang organisasi aku waktu di SMA itu ya udah tempatnya nongkrong, tempatnya bermain, tempatnya untuk have fun lah. Gak kepikiran untuk organisasi itu kayak ngebangun ini loh program kerja. Waktu itu sih sempat kita melakukan aktivitas kegiatan, tapi ya mungkin waktu dulu belum mengenal secara teorinya seperti apa nih. Nah, tapi sekarang udah mulai kuliah, udah tahu apa yang namanya program kerja, apa yang namanya rancangan-rancangan dan sebagainya. Oh, bahwa dulu itu saya juga pernah loh melakukan proker waktu saya ada di komunitas gitu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa itu tuh proker gitu kan, tidak tahu secara teorinya mungkin waktu dulu. Tahu-tahu udah melakukan, oh ternyata itu yang dinamakan proker kayak gitu. Jadi kayak ya udah kita bikin acara terus kayak bareng-bareng gitu. Iya, Terus betul. kayak udah kita jalanin gitu. Betul. Tapi kita nggak tahu itu teh apa gitu dulu Iya. ya. Dulu Kang Aksal seperti itu ya. Ya, Oke. kayak gitu aku dulu. Oke, mungkin menyambung dari yang tadi mungkin ya Kang gitu. Karena kan yang kita tahu nih, yang kita angkatan bawahnya adik-adiknya Kang Aksal tahu kalau Kang Aksal adalah salah satu founder sih kalau kata anak-anak. Aduh. One of the founder ya Teh Cici. Founder Himadikpar. Nah, boleh nggak sih diceritain Kang kenapa dan bagaimana tuh bisa terbentuk Himadikpar yang dimana pada saat itu kita masih jurusan baru, angkatan Akang masih cuma satu angkatan. Betul. Dan gimana pada akhirnya memutuskan oke, kita harus bikin hima gitu. Nah, waktu dulu sih sebetulnya rancangan atau ide
dibentuknya Hima ini dari salah satu kegiatan main waktu itu tuh. Waktu itu kita main ke daerah Santolo. Ada 12 orang, makanya waktu itu grup. Setelah main kan ada grupnya tuh, ada yang buat grupnya. Setelah main itu diganti nama grupnya jadi panitia 12. Biar kayak panitia 9 kemerdekaan Indonesia. Waduh. Itu kayak gitu kepikirannya. Oke, Terus oke. kepikiran setelah pulang tuh gimana nih biar kita itu walaupun kita jurusan baru nih di FIPS, istilahnya jurusan bungsu lah yang paling akhir di FIPS, tapi kita juga bisa menyeimbangkan ataupun juga mengikuti organisasi yang ada di dalam FIPS ini. Sementara kan FIPS ini memang paling banyak ya jurusannya di UPI kayak gitu. Nah, setelah kayak gitu kita sounding lah, kita obrolkan bersama teman-teman satu angkatan. Waktu itu angkatan saya 83 orang, waktu awal masih utuh. Sekarang nggak tahu tuh pada kemana. Udah sisa 70 berapa gitu. Diculik kayaknya itu. Kayaknya diculik. iya, kayaknya. Udah kayak gitu, ya kita rancang lah, kita buat juga. Dan kemahasiswaan pada saat itu masih Pak Sandarama. Masih Pateo. masih Pateo. Iya, dulu kan Pateo kemahasiswaannya sebelum jadi Pariko. Nah, tapi transisi ngobrol juga dibantu dengan jurusan-jurusan lain, jurusan geografi, jurusan MPP, MRL, MIK dan sebagainya. Ya, terciptalah ataupun dilaksanakannya lah musyawarah mahasiswa yang pertama di pendidikan persastra. Ini dilaksanakannya selama 2 minggu. Waduh. Itu Bayangin lama coba. banget. itu offline tuh Kang. Offline itu di kampus, di halaman belakang, di Lobel. Tapi dulu pada saat melaksanakan musyawarah mahasiswa itu semua angkatan Kang ngikut tuh. Ikut Ikut itu semua. wajib semuanya. Wajib semua. Dan kebetulan kan waktu itu aku juga jadi ketua angkatan. Oh iya. Oke. Nah, jadi memang ada hak tersendiri lah gitu untuk ajak teman-teman untuk mewajibkan bahwa itu tuh Mumas tuh memang penting untuk kita. Karena apanya ya dijelaskan lah kenapa kita harus butuh organisasi, kenapa kita harus butuh Hima, apa sih yang mengharuskan kita memiliki organisasi penting gitu di dalam jurusan ini. Di sounding lah ataupun dikabarkan lah ke teman-teman kayak gitu. Udah begitu 2 minggu terlaksana itu bolak-balik. Cici, Baim, bayangin 2 minggu itu di kampus, jadi beres kelas, pulang, ganti baju, ke kampus sorenya sampai tengah malam. Dan akhirnya hari ke-14-nya itu waktu di final ketok palu tuh pengesahan, itu kita sampai jam 12 malam di kampus, sampai diusir sama satpam. Ya ampun. Itu di mana tuh Kang? Di lobi belakang. Di lobi belakang. Heeh. Itu di lobi belakang. Lobi belakang sampai jam 12 malam tuh. Gelap, Mumasnya di lobi belakang. Iya. Gelap. Asalnya memang di ruangan, di ruangan 30 tuh di lantai 5. iya. Cuman kan memang ada batas waktunya. Oh iya. Kalau misalkan di dalam gedung tuh. Jadi kita pindah ke belakang sampai jam 12 malam kalau nggak salah sama teman-teman. Itu baru pengesahan. Itu Terus tukang sapu ya gimana itu? iya, nyapu nggak itu? tahu makanya. Tukang sapu, tukang ngepel tuh. Dari situ terpilihlah Tumrias ketua himpunan pertama gitu selama 2 periode kemarin kayak gitu untuk awal mula terbentuknya himpunan ini. Itu kan tadi kan dibilang ada 12 orang ya. Betul. Boleh disebutin nggak Kang? Spill. Yes. Siapa sih foundernya? Foundernya Panitia 12. kalau misalkan boleh di-spill itu ada saya, ada Rias, ada Kang Ilham atau Kang Hoblos, ada juga Rifki, Pecin, ada Davi, terus Azmi, bahkan Opet juga ada. Waduh. Kang Opet nih ikut ya. Kayaknya teman-teman di sini belum tahu Opet, kepoin nih guys saya makanya. Teman-teman nanti bakal agak common ya dengan nama Kang Nama Opet. Opet itu karena ya memang paruh jiwa saya ada di Opet. Dan sisanya saya lupa lagi ya. Tapi yang pasti itu angkatan 19. Ada 12 orang. Kalau misalkan perlu nantilah saya tulisin Oh, siap. teman-teman PSDO. Founding founder daripada Himadikpar. Itu sih mungkin karena kita pun sendiri nggak tahu ya. Yes. Aku pun di angkatan kedua cuman ya mungkin kayaknya foundernya cuma 3 deh, Kang Aksal, Kang Ria sama Kang Hoblos, Kang Ilham kayaknya cuma tahu itu doang gitu. Nah, Mungkin sebetulnya dari 12 ini tuh memang yang membicarakan, tapi yang untuk melaksanakan ataupun juga yang sungguh-sungguhnya itu menipis lagi gitu. Jadi memang yang ngobrolnya 12, ya yang ngerjainnya 5 atau 6 orang kayak gitu. Karena Seleksi memang- alam lah iya, ya. karena ada kesibukan juga kan gitu. Diculik. Kayaknya penyeleksian kayaknya ada sok we mana teu heula
urang mangke we tukang geus jadi, ada yang kayak gitu kan. Iya. Tapi pas pertama kali kan ketua BEM-nya kan si Kang Rias ya Kang. Ya. Kang Aksal tuh pas pertama periode tuh jadi bidang apa tuh Kang? Nah, saya waktu pertama periode itu di bidang sosial politik, Sospol. divisi sosial. Gitu. Nah, kenapa saya jadi ketua angkatan Tumbrias bisa menjadi Kahim? Saya waktu PAB, waktu pengesahan angkatan baru kong kali kong. Waktu dulu tuh. Jadi udah ada omongan dulu. Udah ada omongan dulu waktu pertama, karena pertama kan ya ngobrol-ngobrol lah dulu gitu. Kayak, yes, mana rek jadi naon? Kayak mun misalkan himangis kebentuk gitu. Terus kata Riasnya, ya saya dari dulu pengen jadi ketua himpunan. Kata Rias, oh ya udah, saya ambil ketua angkatan, Rias ambil ketua himpunan. Saya baru tahu kalau misalkan ketua angkatan itu periodenya mah seumur hidup. Sempet nyesel juga. Jadi gimana seumur hidup gitu. Bahkan sampai saya mati pun ya masih Jadi ketua angkatan gitu. Makanya bahasa Sunda mah kaduhung. Gitu. Aduh. Tuh noted ya buat teman-teman yang di rumah yang ketua angkatan gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, seru loh. Tanggung jawab jadi Seru ketua banget angkatan. ya? Seru banget. Seru banget. Jadi memang ada 12 orang ya Kang ya yang 12 membentuk, orang tapi untuk memang respondernya. agak makin kesini kesana gitu ya. Iya, Jadi makin kesini makin kesana. Makin kesini makin menipis gitu ya, apalagi angkatan 19 angkatan pertama. Kalau misalnya sebenarnya karena kan kita juga baru berapa periode, baru 4 periode nih Kang, dan Akang tuh selalu ada di periodenya. Aduh, sampai sekarang itu udah berjalan berapa periode Kang? Berarti 4. Emang 4 ya sekarang? 3. Astaga, kamu. lupa. catat Ntar ya. pengawasan. Jadi kan udah berarti bener-bener membangun himpunan dari nol sampai ya sekarang udah menanjak sedikit lah gitu. Yang apa sih yang Akang rasain selama perjalanan himpunan ini gitu? Apa suka dukanya, kayak waktu periode pertama tuh gini nih, periode kedua tuh gini nih, waktu periode ketiga tuh gini nih. Jadi apa gitu yang Akang rasain selama si 3 periode ini berjalan? Apa yang saya rasakan selama 3 periode? Banyak. Asin, manis, pahit, pahang. Sampai paham. Pahang. Sampai kerasa tuh pahang, pahitnya organisasi gitu. Karena saya juga ya adalah manis-manisnya ketika melaksanakan program kerja, kan kebersamaan itu kerasa gitu. Hangat. Walaupun memang udaranya dingin, karena hangatnya itu dari kebersamaan. Aduh. Terus pernah juga saya diteror. Waduh. Gara-gara ya biasalah politik kampus. Aduh. Iya. Oh, aku baru tahu malah ternyata ada teror meneror. Ada itu. Takut Dan juga. sebagainya. Terus yang saya rasakan itu ketika memang saya punya tanggung jawab di sebuah himpunan, apalagi saya mengusung untuk terbentuknya sebuah himpunan ini, pasti ada pesan moral dan juga moral yang harus saya jalankan. Ada juga tanggung jawab yang harus saya memang tanggung jawabkan gitu. Apa yang saya lakukan memang itu yang harus saya bertanggung jawabkan untuk hal tersebut. Nah, salah satunya di himpunan ini gitu. Kenapa saya dapat dikatakan cukup galak atau tegas gitu. Iya Tegas sih. sih Kang, Di himpunan tegas. tegas nggak ada yang galak. Tegas nggak ada, Saya yang galak. santai kan. Nggak ada yang galak. Nggak ada yang galak. Nggak ada itu ya. Santai saya. Nah, kenapa saya begitu tegas? Karena saya nggak mau juga ini rumah saya yang saya bangun rusak gitu. Betul, Toh kan nanti rumah ini diisinya sama kalian juga. Iya. Benar. Nanti lain kesempatan saya yang bakal jadi tamu. Iya, Karena saya juga cuman sebagai orang yang ngontrak di rumah ininya. Gak mungkin saya selamanya di sini, gak bakalan lulus dong. Kayak gitu jadi koboi. tapi kayaknya harus sih, bener nggak? Lihat Kang. Ya Ya, sih. berarti ada nggak Kang momen-momen yang paling terkesan gitu, maksudnya momen terkesan nih tapi itu nggak terlupakan gitu dalam menjalankan himpunan ini gitu, Yang mana-mana. apa aja gitu Kang, kayak Semuanya sih, semua yang saya lakuin ataupun semua program kerja yang ada di himpunan ini semuanya berkesan untuk saya, nggak ada yang nggak berkesan. Yang paling deh, Yang paling apa ya? paling sampai bikin kayak aduh gitu, sampai begini. keinget-inget sampai seminggu, wah minggu kemarin tuh aku proker ini ya gitu, ada nggak? Apa ya?
yang paling berkesan, Paling banget yang ini. paling Paling Momen-momen. paling. momen yang paling saya kalau mikir lama Nggak apa-apa Kang. Saya juga. ada satu sih yang keingat lebih cepat gitu ya memorinya, itu yang saya PAB Angkatan pertama PAB. walaupun memang belum proker himpunan ya, Iya. tapi itu momen yang memang paling berkesan gitu. Kalian gak bakalan pernah ngerasain di kader sama 3 jurusan. Waduh, berat tuh. Angkatan saya kan sama 3 jurusan. Iya, benar. Sama MPP, sama MRL, sama MIK. MIK. Itu komdisnya banyak. Waduh. Itu komdisnya banyak. Ada satu kejadian yang gak bakalan saya pernah lupa. Kenapa tuh? Saya disuruh berdiri tegak, berbaris nih sama teman-teman kelompok saya, berdiri tegak, baris yang lurus tapi jalannya miring. Itu gimana maksud jalan miring? Gimana? Jalannya miring, tapi saya harus sejajar sama teman-teman saya. Oh. Kata komdisnya, kalian bisa nggak sih rapi baris yang benar kayak nggak pernah PBB aja. Saya kan mana bisa nih jalan miring gitu, disuruh paksa gitu. Terus sama ada satu lagi itu si Umar. Kenapa tuh? Si Umar itu waktu lagi malam apa ya sebutnya ya? Malam apa tuh? Malam keagraguan. Iya, malam ya pokoknya malam kebaikan, Malam api unggun gitu. kebaikan api Iya. unggun. Dia itu bisa-bisanya beli cuangki waktu lagi ospek. Emang dibolehin gitu ya Kang? Gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Itu kemana dia? Jadi ketika saya tanya ke Umar, Mar kenapa bisa-bisanya beli cuangki gitu? Kan saya ini lagi membangun UMKM masyarakat. Nah, itu jawabannya Masuk bener, akal. nggak Bener, Tapi salah. kan nggak pas sama kondisinya. Iya, bener. Ketika kondisinya memang lagi serius, kok ini bisa-bisa hanya beli cuangki gitu. Habis lagi, aman lagi, nggak dimarahin, nggak ketahuan lagi. Oh, nggak ketahuan sama itu komdisnya? sih. Nggak Wah. ketahuan sama komdisnya. Tiba-tiba datang lagi ke barisan, duduk. Gimana Mar? Kurang guys, beli cuangki di hari ini. Dia sendiri tuh Kang. Dia sendiri. Berani ya dia. Iya, Nah, iya itu bener. sih momen yang nggak pernah terlupakan. Itu di PAB pertama di Dikpa sama 3 jurusan. Aduh. Kang Ido pokoknya mah itu kakak saya, Kang Rido, ketua Dari- himpunan MPP 2019. 19. Tapi dia angkatan 2000 berapa? 2017, 2018. Soalnya baru lulus kemarin. 2000. Jauh banget. 2018 kan 2018, berarti. ya. 2018. Berarti untung Mbak Im kita mah. Beruntung banget. Gak ada Iya. apa-apanya sih. Iya sih, apalagi aku ya karena Apa-apanya. udah mau aku Online. adik pertama kayaknya. Saya kan kadernya online. Iya, aku mau online. Iya. Dia mah kan hybrid. Yes. Hybrid. Setengah-setengah gitu ya. Tapi tapi aku lihat Kang Aksal nih kayak apa ya? Walaupun aktif gitu ya di himpunan, di kuliah, tapi kayak nggak ngerasa beban gitu. Jalan ini kayak enjoy gitu. Slay sih Ya, kalau kata slay, anak sekarang slay, slay. slay. Itu gimana sih Kang Aksal bisa? Kalau aku nih ya, kayak aku tuh jujur aja kayak sekarang tuh kewalahan, pusing ya, terus kayak ngebagi waktu buat main sama bebek, terus sama Bebek. yang lain, sama teman-teman juga kayak agak pusing ya ngerjain tugas segala macam. Tapi Kang Sal tuh kayak PPL nih, ketua DPM nih, hadir melulu di setiap proker. Wah, benar. Itu how gitu Kang? Saya sebetulnya ada 3. Enggak. Kage Bercanda, bunci. bercanda. Jadi itu tentang manage waktu aja sebetulnya. Penelitian, tugas kampus, tugas kuliah. Terus sekarang kan lagi P3K bukan PPL sekarang, Oh, karena udah iya. transisi udah beda Oh, sekarang iya, benar. PPL, tapi masih sama kayak ngajar. Terus juga jadi ketua DPM. Terus di luar Dikpar masih ada juga organisasi yang lainnya. Tapi itu berkaitan dengan manage waktunya kayak gimana gitu. Ketika memang kalian mempunyai kesibukan, ketika memang kalian memiliki aktivitas yang padat, nah di situ memang harus diruntunkan mana yang lebih prioritas, mana yang bakal saya jalankan nih terlebih dahulu gitu. Ketika memang tanggung jawab saya ataupun status saya di dalam organisasi tersebut itu memang cukup penting, ya mau tidak mau hal tersebut harus diprioritaskan. Tapi tidak menyingkirkan juga kewajiban saya sebagai mahasiswa di kampus ini, yaitu belajar.
Iya. gitu. Jadi sambil aja, toh kan belajar nggak selalu di kelas, Bener, Iya. bener bisa banget. di luar juga. Ini air, kita bisa belajar dari air. Iya, kenapa bisa belajar dari air? Dingin, tiris. Kita kan bisa jadi kadang dingin ya kan, Iya. berubah. Menyesuaikan. Yes. Sesuaikan, fleksibel. Fleksibel. Sebetulnya kita harus fleksibel dalam keadaan yang bagaimanapun, kayak gitu. Jadi masalah apa ya? Kadang ada orang yang ngomong ke saya tuh, ini mah si Kang Aksal kayak nggak punya rasa capek. Nah itu sih, Nah, itu itu sih. lebih ke saya tuh. Ini Beres Nggak ada proker, capek-capeknya nih. olahraga lagi, misalnya kayak gitu. ada di mana-mana terus kayak bisa gitu. Saya mah kayak udah ada. SG-nya nanti tiba-tiba lagi lari, nanti tiba-tiba ada rapat, nanti tiba-tiba ada di sekolah, nanti tiba-tiba ada proker, kayak ini kapan mobilitasnya sih gitu, kayaknya cepet banget gitu. Nah, itulah ada jurus ninjanya. Aduh. Memang sih tadi Kang Aksa bilang prioritas memang agak sulit sih Kang. Memang kadang orang bisa gitu ya nge-manage waktunya mereka, tapi dalam menentukan prioritas mereka tuh memang agak susah gitu Kang. Jujur di saya pun agak susah. Teh Cici gimana Teh Cici? Kalau aku sih tetap sih kuliah. Kalau aku kuliah number one gitu, karena kan ya kita di kuliah dibayar itu membayar ke kampus tuh buat kuliah, bukan buat Betul. berorganisasi. Betul. Gitu kan. Ya organisasi mah sebagai apa ya? Kalau untuk aku sendiri sebagai penyemangat sebenarnya mah organisasi teh gitu. Betul. Tapi jangan lupa sama kuliahnya. Benar. Gitu. Benar banget. Kayaknya ini nyangkut sama tema kali ini nih. Apa ya temanya? Apa ya? Temanya apa? Apa ya teman-teman? Tema podcast kali ini. Kayaknya nyangkut ya. Udah mulai masuk nih. Lebih ke apa nih tema sekarang itu pengembangan, dan urgensi organisasi. Apa sih urgensi itu artinya? Sok sama Akang. Betapa penting gitu. Waduh. Urgensi. Ya sih sebenarnya karena melihat, kalau aku ngelihat karena Kang Aksa tuh punya pengalaman organisasi yang cukup banyak gitu ya. Yang aku tahu jadi HMPI kan, termasuk ke HMPI, terus di Himandikpat juga aktif gitu. Setelah menjalani atau berkecimpung di ranah organisasi gitu, terus jadi buat Akang tuh definisi organisasi itu sebenarnya apa? Definisi berapa kata atau berapa kalimat? Aduh. Secara umum aja Kang. Secara Yes. umum aja ya. Kalau misalkan memang secara umum, secara teori itu ya organisasi adalah sebuah perkumpulan lebih dari 2 orang untuk mencapai tujuan bersama gitu. Kalau misalkan definisi secara umumnya. Tapi kalau misalkan untuk saya sendiri, organisasi itu adalah orang-orang yang memiliki keinginan untuk mewujudkan hal tersebut dan membawa perubahan. Kalau misalkan definisi saya sendiri gitu, karena memang ketika saya masuk ke dalam organisasi banyak perubahan yang saya dapatkan gitu. Bahkan guru-guru SMA saya pun kaget dengan perubahan saya yang sekarang. Ya kalian bayangin aja tadi waktu di awal saya sebutin SP 11 masuk BK sering bolak-balik, seminggu kalau misalkan gak masuk kayak gak afdol. Terus Udah juga kayak absen wajib itu kalau misalkan bagi saya. Terus juga ya banyak lah gitu hal-hal yang memang kalau misalkan kata mereka tuh gak mungkin nih seorang Aksal yang dulu kayak gini sekarang jadi kayak gini, gak mungkin nih Aksal sekarang jadi ketua DPM, ataupun gak mungkin nih jadi ketua angkatan di Dikpar gitu. Mereka gak bakalan percaya karena mereka tahu saya seperti apa waktu dulu. Tapi kan yang namanya perubahan itu tidak ada yang tahu Nyata. gimana kita ke depannya. Nyata itu, realistis seperti itu. Nah, contohnya di organisasi ini banyak sekali perubahan-perubahan yang bakal didapatkan oleh seseorang individu ketika dia masuk ke dalamnya. Yang pertama, public speaking. Kalian kan masuk organisasi itu bukan duo atau trio. Kalian itu kan bakal bertemu sama organisasi lain, sama himpunan-himpunan lain, sama perusahaan lain untuk membicarakan program kerja kalian. Bagaimana untuk mengambil ilmu. Kalian tuh gak bakalan nih tigaan. Kamu ngasih ilmu ke saya itu ilmu ini. Kamu ngasih ke Cici ilmunya ilmu ini. Saya ngasih ke kamu ilmunya ini. Terus aja muter. Maksudnya mau sampai kapan gitu kalian nyari ilmunya itu aja. Mau sampai kapan kalian muak dengan ilmu yang kalian pelajari itu aja. Tapi kan kalian juga harus keluar dari box kalian, harus keluar dari zona nyaman kalian, walaupun memang diimbangi dengan resiko. Itu sih
memang semakin tinggi resikonya, semakin besar juga perubahannya kalau menurut saya. Karena seperti itu, kayak sempat juga kejadian waktu itu tuh antara milih organisasi atau karir. Karena saya juga kan disebut atlet mah bukan, disebut resep olahraga mah resep gitu. Saya waktu itu ninggalin ya karir saya di futsal, di sepak bola untuk organisasi gitu. Karena risikonya tinggi itu saya meninggalkan hal yang tersebut, yang mungkin siapa tahu saya menjadi atlet ketika saya ngambil futsal saya tersebut. Tapi siapa tahu juga ketika saya memang masuk organisasi saya dapat perubahan yang lebih tinggi, bukan hanya sebatas status atlet saja. Karena atlet mah bagi saya ya itu mah bisalah saya olah sendiri, itu mah bisalah dikasih penghargaan dari orang lain. Ketika memang saya kompeten di bidang olahraga tersebut, saya bakal dianugerahi atlet oleh orang-orang gitu kan, sebuah pengakuan. Nah, ada juga selain perubahan yang kalian dapatkan itu, ada juga impact, ada juga dampaknya. Dampaknya apa? Tadi salah satunya yang dirasakan oleh Baim. Susah untuk manage waktu, karena belum juga beres prokernya udah rapat lagi. Bener. Belum juga beres rapatnya udah ada timeline yang lain. Bener banget. Gitu. Bener banget. Tapi secara tidak langsung kamu juga bakal berpikir bahwa hal tersebut itu kamu bakal pergunain nanti setelah lulus gitu loh. Bakal ada efeknya gitu. Bakal ada efeknya. Tapi nanti gitu nanti ya. nggak sekarang, nggak bakalan instan semua juga, ada prosesnya. Nah, berarti kalian harus memaksimalkan nih waktu kalian waktu menjadi seorang mahasiswa kayak gitu. Kalau misalkan ripuh, bahasa Sunda mah ripuh sekalian Ya, gitu. Im, kamu mah nggak ngerti ya ripuh itu apa sih? apa ya? Pusing. Bukan. Hancur. Kewalahan. Nah, itu. Ripuh itu kewalahan. Noted. Kalau misalkan lagi kewalahan ya udah mending kewalahan sekalian. gitu. Betul. Daripada nggak sama sekali. Jangan kewalahan sama satu hal, mending kewalahan sama banyak hal. Tanggung. Kalau sama satu, ya kamu pusingnya, sakitnya sama, sakit panas dingin, sakit kepala. Ya daripada sakit kepala sama satu hal, mending sakit kepala sama banyak hal, tanggung. Gitu. Benar sih. Iya, Pendekatan sih sebetulnya itu sih pada orang-orangnya. yang mungkin lagi dirasain sama ya angkatan Bener, 21, angkatan 20 juga Mungkin mungkin. nanti ada 22. Ya Aduh. silakan, saya mah. Mungkin lagi nonton mungkin ya. Sadaqallahul azim. Saya mah tutup buku. Semangat. Semangat sih itu mah. Iya, intinya dalam apa ya? Menjadi mahasiswa itu kalian bebas. Saya juga nggak maksa kalian masuk himpunan. Saya juga nggak bakalan maksa kalian untuk menjadi mahasiswa yang produktif gitu. Itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Apakah kalian ingin menjadi mahasiswa yang individualis ataupun yang bermanfaat bagi orang lain? Betul, Bang. Gitu. Karena apa guna ilmu kalau misalkan dimakan sendiri? Iya. Mending dibagiin kalau saya mah. Jadi pahala. Benar. Dimakan sendiri emang jadi pahala? Enggak. Gitu. Iya. Oke, tadi Kang Amsal sempat sebut kita tuh ngikut organisasi itu supaya kita kenal dengan orang lain, terus tahu orang baru gitu ya Kang. Jadi kita mungkin bisa sebut relasi lah gitu ya Kang. Menambah relasi. Yes, menurut Kang Aksal nih, gimana sih kita kadang nih ya, aku nih takut gitu, kayak mau ngobrol sama orang baru, mau ngobrol sama new person gitu, maksudnya orang yang nggak kita kenal, stranger gitu kan. Gimana cara Kang Aksal tuh ngikutin organisasi, terus bisa nambah relasi, terus kayak bisa jadi seakrab ini gitu sama orang-orang yang kayak baru kenal, baru lihat, tapi bisa langsung gitu loh Kang. Sebetulnya ini tidak bisa diterapkan oleh seluruh teman-teman gitu, karena perihal adaptasi, perihal kenyamanan itu balik lagi sih sebetulnya Teh Cici, Kang Baim, kepada kenyamanan kita sendiri gitu loh. Jadi maksudnya itu tentang relasi ya. Sebetulnya kalau misalkan kalian masuk organisasi dengan iming-iming menambah relasi, itu nggak bakalan terjadi apabila kalian yang tidak membuka pintu relasinya. Jadi nggak bakalan mungkin. Cici nih misalkan maba, saya ada di organisasi, saya ini banyak korelasinya, wah sama Disparbud ada,
misalkan sama orang-orang yang di Kemenparekraf ada, sama yang di Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia ada. Tapi ketika Cici masuk ke organisasi ini, Cici itu malah kok saya nggak dapat sih relasi yang Kang Aksal dapat gitu. Kenapa ada yang salah? Nah, bisa jadi mungkin Cici masuk itu hanya sebatas masuk. Tapi kan berbeda dengan saya yang saya masuk ke organisasi, wah ini apa nih kira-kira yang dapat saya ambil ilmunya. Masuk ke sini ke bidang ini. Oh, gini. Ketika ada studi banding sama orang lain, sempat ngobrol juga misalkan, kok bisa sih Bapak atau Ibu kayak gini di organisasinya, kayak ngobrol. Oh, nanti mungkin lain kesempatan bisa ngobrol Ibu Bapak karena saya juga masuk di organisasi ini nih, nanti bisa kali untuk kolaborasi kayak gitu. Nah, disitulah relasinya terjalin, disitulah relasinya didapatkan. Gak bakalan mungkin orang yang pendiam itu mendapatkan relasi. Betul. Walaupun memang diajak kemana-mana, tapi tidak ingin untuk berkomunikasi, ya orang lain pun bakal apa ya, melihatnya tuh kayak, kamu siapa? Saya yang ada kemarin Bu, yang didapat kemarin. Oh, tapi siapa ya? Saya nggak kenal karena memang nggak ngobrol, Iya, karena memang nggak berkomunikasi. Jadi mau gimana? Mau gimana tahu? Iya, gitu. Mau gimana mendapatkan relasi gitu loh. Gitu. Iya, jadi emang agak tergantung individunya gitu ya Betul. Kang ya. Tentang kenyamanan memang perihal frekuensi untuk berteman itu memang beda-beda kan ya. Walaupun ya secara faktanya gitu banyak kok gitu orang yang yang circle-circlean gitu. Saya nggak ngatur, saya nggak melarang juga. Itu mah kalian gitu. Itu mah kalian nyamannya sama ini silahkan, kalian nyaman sama ini silahkan. Saya tidak akan memecahkan circle itu gitu. Bahkan saya butuh circle itu ketika saya melakukan suatu kegiatan gitu, karena saya butuh audiensnya, karena saya butuh jumlah orangnya, karena saya butuh untuk pesertanya, karena circle-nya itu udah otomatis satu paket, saya butuh gitu loh. Ada manfaatnya juga sebetulnya. Nah, tapi kan yang namanya organisasi kita harus profesional. Ya. Nah, Itu keprofesionalisme. Naon sih? Iya benar, udah. Betul kan? Benar. Benar. Serius benar. Profesionalisme. Nah, gitu. Ih, benar. Benar. Oh, benar. Ya, jadi gitu. Oke, tadi Kang Aksal sempat bilang kerasa ya sama Kang Aksal tuh manfaatnya. Kerasa banyak. Jadi apa menurut Kang Aksal nih manfaat yang benar-benar berimpact kepada Kang Aksal selain Oh, ini harus tegak kayak gini. Udah. kita juga deh Cici biar berasa juga. Kerasa nih. Kalau misalkan menurut saya apa sih manfaat dari gabung organisasi? Satu, Catat nih teman-teman. yang tadi relasi. Relasi. Dua, Dua. saya bisa mengembangkan mindset saya. Saya bisa berpikiran teh, wah teh gitu-gitu wae gitu teh juga budak SMA. Enggak kayak anak SMA ya, tapi di mana ada waktunya kita teh punya pemikiran yang apabila kita ingin melakukan sesuatu nih teman-teman, kita tuh mikir ini baiknya apa, ini buruknya apa. Untuk planning A, yang planning B-nya ini baiknya apa, buruknya apa. Terus sampai planning Z. Itu dalam satu kegiatan loh, mikirin planning kayak gitu tuh. Itu karena memang masuk organisasi juga untuk saya, nggak tahu kalian mah. Terus yang ketiga, saya bisa nge-manage waktu. Saya dulu orang yang buruk dalam hal manage waktu. Ya bayangin aja saya waktu SMA kerjaannya jam 7 nih sekolah, jam 2 pulang sekolah, jam 2:30 nongkrong sampai jam 10 malam. Pulang sekolah, tidur ke rumah, makan, bangun subuh, mandi, ganti baju, berangkat sekolah. Terus gitu monoton selama waktu saya SMA. Tapi ketika saya kuliah, dalam satu hari saya bisa pindah-pindah tempat, bisa ikut ke dalam kegiatan yang banyak dan juga kegiatannya bermanfaat. Gitu sih. Sempat mikir juga untuk dulu, kok saya dulu bandel-bandel amat ya? Baru kepikiran tuh ya? Baru kepikiran karena sekarang gitu otak ini tuh baru bekerja sekarang gitu. Saya juga nggak tahu. Baru ke start. Baru mulai sekarang gitu. Kok dulu saya ikut komunitas tapi saya nggak merasakan manfaat dari komunitas itu sendiri. Bahkan saya jadi ketua umumnya di komunitas tersebut, yang megang alumni dari SMA tersebut saya, yang megang anak-anak sekolahnya saya. Tapi kok nggak merasakan esensi daripada organisasinya, karena memang circle-nya itu aja, karena memang orang-orangnya itu aja. Tuh 3. Yang keempat,
saya punya kemampuan public speaking yang nggak jelek-jelek amat lah. Disebut bagus enggak, karena saya tidak bisa memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tuh. Saya mah Sunda. Nyunda Gitu. banget. Nyunda Kang banget, Aksal. saya mah nggak bisa pakai bahasa Indonesia teh. Di situ public speaking. Akhirnya apa? Berkelanjutan ataupun berkausalitas. Ada sebab akibat di jurusan saya pariwisata. Kan ada tuh mata kuliah tour guide. Ya, betul. Itu kan sama juga untuk berbicara public speaking. Nah, saya implementasikan, saya aplikasikan di saat saya menjadi tour guide, yang dimana latihan tersebut saya latih di organisasi. Gitu. Emang kalian rapat nggak ngomong di banyak orang? Benar. Emang kalian kalau misalkan ada proker nggak ngobrol di banyak orang? Benar. Ya, Kan kalian ngobrol di banyak orang. betul. Nggak di 2 orang kayak gini gitu. Beda. Betul. Mental orang tuh beda-beda. Ada yang beraninya cuma kayak sedikitan, baru berani nih ngobrol. Ada juga orang-orang yang berani ngobrol tuh cuma 2-an. Tapi ada juga orang yang bisa ngobrol tuh ketika ada banyak orang. Gitu. Kan banyak juga. Tapi sebisa mungkin kita harus ada di semuanya. Benar. Ketika ada di 2 orang, 3 orang, 4 orang, gak masalah, banyak sekampus kita bisa ngobrol orasi. Kalau misalkan ke demo banyak orasi. Serem. Tapi kan itu juga bagian daripada public speaking, Benar banget. mental dan kepercayaan diri. Gitu. Ada juga yang nggak bisa ngomong. Ada juga nggak bisa ngomong. Orang tidur lagi tidur. Oh. Lagi tidur. Gimik mulu udah. Nggak bisa ngomong kan, lagi tidur kan. Kalau udah bangun baru ngomong tuh. Iya, benar boleh. Betul. Nice try. Oke. Boleh Kang diminum. Ya, belum haus. Oh belum haus. Belum ngabudah. Berarti belum turun banget. Iya nih, belum semuanya Belum semuanya. Belum semuanya. Itu dari manfaat organisasi kan. Dari ya banyak lah gitu, banyak yang kalian dapatkan dari organisasi. Bukan hanya membuang-buang waktu ataupun duit kalian gitu. Tapi itu tadi, kenapa sih Kang Aksal kayak tidak merasa terbebani? Kenapa saya tidak merasa kayak kesusahan? Karena saya melakukannya dengan ikhlas. Ketika kalian melakukan sesuatu dengan ikhlas, ya kalian tidak akan merasa terbebani. Betul. Gitu. Ya kalian enjoy aja gitu. Kalian lakukan aja apa yang kalian lakukan. Ya anggap aja itu kalian lagi mencari pahala. Anggap aja kalian itu lagi mencari kebaikan dan juga menebarkan kebaikan gitu. Walaupun di dalam perjalanannya banyak kali-kaliku keluh kesah kayak Jantung bangun aku. Kan teriak gitu. Kayak sakapung mah hayang jadi tangkal cau cenah. Aduh. Aku nggak ngerti. Jadi jokesnya. Gak bisa dipahami. Maaf. Aku tapi yaudah sok lanjut. Jadi gimana Teh Cici? Kalau menurut Teh Cici? Kalau aku sih melihat Kang Aksal mungkin ya, karena yang kan aku adik pertama nih, jadi paling lama nih. Dulu tuh Baim, Kenapa Teh? Kang Aksal menurut aku adalah salah satu cutting yang aku segani banget. Padahal saya emang gak makan orang. Ih, beneran. Padahal mungkin sosok Kang Rias lebih kayak, ketua BEM gitu ya. Tapi kalau ada Kang Aksal tuh kayak, ya Kang, cuma gitu doang. Bener-bener karena apa ya? Mungkin pertama pembawaan. Karena waktu aku kan banyak ngisi materi ya Kang, waktu kaderisasi aku tuh, jadi pembawaannya, kayaknya Kang ini galak deh, kata gue teh. Aduh segan banget nih kayaknya mau bercanda tuh, aku nggak pernah, waktu awal nggak pernah banget bercanda sama Kang Aksal, karena mungkin ya itu segan, karena pembawaan, terus gesture, kalau misalnya lagi ketemu tuh kayak, ini nggak bisa nih, aku nggak bisa nih gitu. Ternyata Lebay, gak beliin. enggak, beneran. Mungkin boleh ditanya sama Katan 20 lain deh. Tanya. Tanya nanti kita Ternyata tanya. ternyata kenapa tuh Teh? Ternyata wow. Kalau udah deket, wow, udah kenal, wow banget gitu. Wow banget. Beda-beda bisa jadi mood buster gitu ya. Yes, tapi Pagi kalau bareng belahan jiwanya. wadidaw. Ikusan midasai. Aduh, Opet. seorang open. Seorang opet Iksan. Tapi aku pas pertama kali ketemu Kang Aksal, kayak kan pertama kali mah Zoom ya Kang ya, kayak Iya. pada saat acara itu. Nah, Kang Aksal teh aku liat SG-nya tuh kayak sama itu mulu Kang Oven, dimension terus itu kayak Besti. itu story Bestie. Instagramnya pasti ikusan midasai, Iya, ikusan betul.
random aja gitu tiba-tiba lagi diam Kang bersama Opet. Nah, Asik, itu bersama tagline. Tagline. Jadi bersama Opet. Oke, mungkin back to the topic ya teh. Masih ngebahas tentang organisasi. Kemampuan teman-teman kan pasti macem-macem gitu ya Kang. Ya. Ada yang kayak bisa ngikutin, ada yang nggak ngikutin, maksudnya kayak ketinggalan gitu, kan macem-macem kan. Nah, ada nggak sih dari Kang Aksal nih, gimana gitu cara tips ataupun masukan ataupun tanggapan gimana biar teman-teman yang kayak ada yang ketinggalan, ada yang bisa ngikutin itu biar bisa bareng-bareng tapi jalan gitu. Nah, intinya ada di egonya. Intinya itu sih, dari ketertinggalan itu pasti ada ego kan. Kayak ini males nih, kayak ngapain sih rapat-rapat, males nih proker ngapain sih gitu, ngabisin duit gitu. Kadang banyak tuh yang mikir kayak gitu. Banyak kayak gitu, itu ego dan idealis gitu. Nah tapi kan ya itu terserah kali ya, orang yang bakal ngerasain impactnya juga kan diri mereka diri kalian Yes, sendiri benar gitu. sih. Ya merekanya gitu, saya nggak bakalan maksa-maksa ya cepat ikut organisasi, ikut nih rapat-rapat ataupun ikut nih kalau misalkan kalian ada proker ikut nih. Ya pada intinya silahkan, orang yang mengikuti hal-hal tersebut ya orang yang beruntung. Benar. Walaupun memang secara moral, fisik, materi itu memang keluar, tapi kan ada satu hal yang memang itu nggak bisa dicari dan nggak bisa dibeli loh gitu, experience-nya. Nah tipsnya untuk orang-orang yang tertinggal kayak gitu, satu, turunin egonya. Tuh, teman-teman. Itu turunin egonya, diturunin gitu. Terus masih gimana? Egonya diturunin gitu. Untuk apa? Biar kalian gak gengsi kalau misalkan melakukan sesuatu. Karena kan melakukan proker-proker teh kalian belusukan ke masyarakat, ngobrol misalkan sama yang nggak satu apa ya namanya, satu frekuensi lah gitu. Ya. Tapi kan yang namanya memang ingin masuk ke lingkungan tersebut, kita harus menyesuaikan, egonya diturunin kayak gitu. Terus yang kedua, cobalah untuk berpikir ke depan, mau seperti apa nih Ke depan. bukan gini. bukan. Enggak gitu lah Tapi ya. pikirannya open bahasa Inggrisnya mah open minded. Aduh. Enggak bisa Inggris nih. Berpikir ke depan aja, Siap. berorientasi gitu. Emang kalian kuliah cuman untuk belajar aja, terus uang ke mahal-mahal gitu, UKT ada di kepala 5, ada di kepala 4 ataupun kepala 6 dan sebagainya. Emang cuma untuk ngejar IPK aja Betul. gitu. Padahal kan semuanya juga bahan kerjaan mah gak bakalan karena IPK, karena skill. Bener. Betul. Saya Itu sih. waktu sekolah menengah, saya bukan anak SMK, saya nggak punya skill. Terus dari mana saya dapat skillnya? Ya dari organisasi di sini. Saya bisa ngedrum, saya bisa main bola, saya bisa untuk manage organisasi. Kan ada tuh yang dinamakan dengan budaya organisasi, ada yang dinamakan dengan miniatur saat nanti kalian kerja. Nah, saya dapatkan ilmu itu tuh dari organisasi gitu. Dan alhamdulillah ketika saya menjadi ketua DPM, saya punya nih istilah nama, kasar nama kalau misalkan di sebuah perusahaan teh yang kerja, saya yang mikir ini perusahaan mau dibawa kemana. Bukan berarti seorang ketua itu dia nggak kerja gitu, secara fisik minim kerjanya, tapi secara pemikiran ripuh. Lepuh banget. secara pemikiran itu kewalahan Im jadi ketua tuh. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong wah nggak sih mau jadi ketua, nggak tahu aja tuh, Suruh cobain ini. nggak tahu Cobain. aja, tidur jam 1, jam 3 harus bangun lagi, mikirin nih proker yang nantinya proker anu kira-kira acan kelaksana gitu. Dan itu salah satu bentuk saya kasih sayang ke kalian dengan cara menegur Ya. gitu. Tegur kalau misalkan memang kalau ada yang salah Benar. keluar dari jalan, saya tegur. Karena apa? Takutnya kejauhan. Ya. Itu sih balik lagi tadi ke pertanyaan yang ketertinggalan gitu. Ya silahkan aja, itu urus sendiri. Bukan saya nggak mau ikut campur memberi tips, tapi buat apa saya ngasih tips kalau misalkan kalian egonya masih tinggi, idealisnya masih idealis yang tinggi gitu. Betul. Ya silahkan saja, toh nanti juga berbalik kepada kalian sendiri. Yes.
Gila, keren banget gak sih ayah kita? Aduh, Our daddy. Ayah. Sugar daddy. Beda lagi Beda, Kang, itu beda beda. lagi. Jadi memang gitu ya teman-teman, kayak untuk menjalankan suatu organisasi dari diri kita tuh kayak butuh suatu pengorbanan gitu. Effort. Import. Impor. Benar Pengorbanan gitu ya teman-teman, di mana kan kita berjuang gitu ya. Dalam berjuang pasti kita butuh pengorbanan gitu untuk mencapai hasil kita gitu. Oke, mungkin kita bakal break dulu ya teman-teman. Udah jam segini, nanti kita lanjut lagi sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Development Podcast. Gather your insight with PSDO. Welcome back bersama kita di Development Podcast. Gather your insight with PSDO. Masih bersama aku Trixie dan juga Baim, di podcast perdana kita, dan juga masih bersama Ayah. Aduh. Ayah. Dedi, Sama Kang Aksal Tum. Kalau sekarang ngomongannya Tum ya. Tum. Udah. Oke, mungkin kita bakal lanjutin pembahasan terkait tentang urgensi organisasi nih, Kayaknya Kang. berat nih pembahasannya. Iya nih, makin sini makin berat. Aduh, benerin posisi duduk dulu deh. Berat Berat. beban. Agak. Oke, kalau bicara tentang urgensi organisasi, apa sih yang terlintas pertama kali di pikiran Kang Aksal tentang urgensi organisasi? Urgensi organisasi, apa yang langsung terlintas? Iya. Satu, keprofesionalisasian kita ketika kerja. Waduh, apa tuh? Gimana tuh? Ya, Kalau bisa tentang dijabarkan. profesional kerja aja. Gak ding. Maksudnya ya kan dari kata urgensi organisasi ya, penting nggak sih gitu kan, kalau misalkan bahasa yang dapat dimengerti dengan Iya. mudah mah. Penting nggak sih? Ya penting itu untuk apa? Salah satunya tadi yang saya sebutkan, keprofesionalismean kita ketika kita kerja. Nah di situ kan kita juga berlatih. Maksudnya berlatih itu diimplementasikan ataupun dituangkan kepada kinerja kita saat kita melakukan sebuah program kerja, di saat kita memulai rapat, ketika kita melaksanakan rapat, bagaimana SOP-nya yang harus kita terapkan, ataupun bagaimana aturan-aturan yang ada di dalam himpunan ini ataupun organisasi itu ada di dalamnya, kita harus melaksanakan. Itu kan sebuah keprofesionalisasian kita gitu di dalam organisasi. Nah itu yang pertama. Karena apa? Karena outputnya ketika kita udah keluar nih, ketika kita sudah menjadi masyarakat, kita kan sekarang status jadi mahasiswa ya, tapi nanti kita dikembalikan lagi loh ke dalam sebuah lingkungan yang bernama masyarakat gitu. Nah di dalam masyarakat itu nanti bakal ada organisasi di masyarakat lainnya yang tentunya itu dapat kita namanya tuh yang sadar ataupun baik kita tidak sadari gitu bahwa itu tuh organisasi masyarakat. Nah di situ juga berarti kan kita harus melakukan peran kita, yang dimana peran kita pun harus dilakukan, harus kita jalankan dengan seprofesionalisme mungkin. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait urgensi daripada organisasi di sini, itu kalian bakal berpikir bahwa hidup kita itu tidak sendiri loh. Gitu. Kita pasti membutuhkan orang lain. Kita bukan manusia individualisme yang benar-benar individualis, walaupun memang ada yang mengatakan manusia itu adalah makhluk individualis, tapi kan ada juga teori yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Itu dengan berorganisasi berarti kita juga kan turut untuk bersosialisasi, beradaptasi dengan orang-orang yang lainnya, mampu untuk memahami karakteristik orang-orang yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi urgensi di sini, kepentingan organisasi di sini bukan perihal tentang gimana caranya kamu untuk memegang sebuah organisasi, tapi bagaimana cara kamu untuk mengendalikan diri kamu sendiri. Kayak gitu sih. Kalau misalkan secara umumnya
untuk urgensi daripada organisasi itu dikembalikan kepada diri sendiri loh, bukan kepada si organisasinya lagi. Karena ada kata yang saya ingat dari Tumrias bahwa kita itu harus menghidupi organisasi, bukan hidup di organisasi. Artinya apa? Ya berarti kita harus menghidupkan organisasi ini. Kita harus menghidupkan Himadikpar ini dengan cara apa? Dengan cara membuat lingkungan yang baik, yang tidak toksik, dan juga melakukan kinerja-kinerja kita yang maksimal untuk nama baik si Himadikpar ini. Nah, kalau misalkan hidup di organisasi seperti apa? Contohnya, banyak kejadian sih, bukan di Himadikpar aja, tapi mungkin di organisasi lain pun ini banyaknya kini. Istilahnya cari cuan, gitu. Boleh cari cuan, tapi kan ada persentasinya, ada pembagiannya. Ada berapa persen untuk yang melakukan prokernya, kan itu juga kalian capek nih diupah. Itu yang cuan yang seharusnya. Bukan berarti kalian itu menguangkan segala hal yang ada di dalam organisasi. Dalam contohnya pembuatan PDH nih, harga PDH itu adalah, kita ambil contoh aja kali ya, 125.000 dari konveksinya. Tapi kita jual ke anak-anak itu sekitar 200.000. Waduh. Besar banget tuh. Bisa kebeli iPhone 14 yang baru. Tapi maksudnya itu 125.000 itu untuk membayar baju, tapi sisanya dikemanakan? Apakah masuk ke uang kas organisasinya atau ditelep? Waduh. Ditelepnya maksudnya disakuan gitu ya, disakuan. Jeung urang we jeung jajan gitu, jeung poya-poya. Nah, boleh saja, tapi nanti kan bakal ada yang namanya dampak dari segala sesuatu yang kamu lakukan gitu di dalam organisasi. Bukan hanya sebatas biarin we cuek. Biarin we cuek. Tapi nanti berkepanjangannya kepanjangannya dalam jangka panjang itu nama kamu ataupun nama oknum tersebut nih, oknum ya, kita membahas tentang oknum, bakal jelek lah, gitu. Ya tidak dapat dipungkiri juga yang namanya hukum alam itu ada, alam itu bekerja sesuai dengan porosnya, gitu. Wow. Beratnya, lumayan berat. Ada, gitu. Tapi emang ada oknum ya, karena di sini ada kata oknum. Dalam setiap organisasi, dalam setiap perkumpulan itu tidak dapat dipungkiri pasti ada oknum, gitu. Walaupun kalian di organisasi sebersih apapun, yang namanya oknum kan tidak selalu tentang yang melakukan secara terang-terangan, gitu. Bahkan saya aja yang apabila melakukan kesalahan di luar daripada ranah Himadikpar, saya juga dapat dikatakan oknum. Pulang dari sini misalkan kegeberan motor, ngejong motor batur misalkannya di jalan, wah sih oknum ya, karena nama saya memakai PDH, di belakangnya Pendidikan Persata, saya dapat dikatakan oknum. Itu yang merusak nama baik intinya sih. Banyak berarti banget ya Cici, banyak, ada beberapa lah, bukan banyak banget gitu, yang agak bikin kita merisaukan gitu. Iya, betul. Meresahkan gitu. Oke. Beberapa oknum. Gimana tuh Cici? Lanjut. Kita lanjut mungkin karena banyak, mungkin kita juga ya sebagai orang yang sudah ada di himpunan gitu, mau lebih tahu lagi sebenarnya kita itu ada di organisasi. Itu tuh perannya apa sih gitu, peran dari sebuah organisasi baik di masyarakat, baik mungkin di perkuliahan, atau ya dimanapun dimanapun si organisasi itu berada, sebenarnya organisasi itu berperannya untuk apa gitu. Oke. Peran daripada organisasi itu sendiri ya. Oke, mungkin bakal aku jelasin kalau misalkan berat sih ngebahas sih mah. Berat pisan. Karena apa sih manfaatnya organisasi gitu? Organisasi itu kan ada dua kebermanfaatan, untuk satu diri kita sendiri ataupun dua untuk orang lain. Dalam artian untuk orang lain itu berarti di luar daripada lingkungan si Himadikpar ataupun organisasi ini tersendiri, yaitu masyarakat, entah itu pun dosen ataupun orang-orang yang kita jumpai di luar daripada si organisasi ini. Nah, apa sih dampaknya? Dampaknya itu bisa kalian rasakan apabila kalian memang benar-benar melakukan sesuatu hal yang bermanfaat untuk orang lain di dalamnya. Kenapa di dalam himpunan khususnya itu ada proker? Biar kalian bisa nih
untuk membagikan kebermanfaatan ataupun orang lain tuh jadi merasakan oh ternyata ini manfaatnya. Kalau misalkan secara terang-terangan ataupun secara objektif kita nggak bisa apa sih manfaatnya dari organisasi, pasti ya secara umum mah kamu dapat relasi, kamu udah basi lah. Tapi kalau misalkan untuk secara objektifnya apa manfaat dari organisasi, kamu bakal bisa merasakan kemanfaatan itu ketika kamu memang ada di dalamnya gitu. Untuk yang di luarnya ya kamu bakal merasakan kemanfaatan dari organisasi itu ketika kamu ada di dekat daripada organisasi itu. Dan satu hal tentang keinisiatifan di dalam organisasinya, kamu peka enggak terhadap apa yang terjadi di dalam organisasinya, kamu peka ataupun tidak terhadap apa yang terjadi di luar daripada organisasinya. Jadi kan tidak serta-merta kita memikirkan diri kita sendiri, kita harus bagaimana nih ke depannya gitu. Tapi kita pun harus memikirkan, ini kenapa sih si ini kerjanya kayak gini, ini kenapa sih si ini bisa kayak gini kerjanya. Itu juga kan kita harus menumbuhkan rasa kepekaan kita kepada orang lain. Ketika memang ada orang lain yang kurang kinerjanya, kita kasih tahu, kita ajak ngobrol bahwa kamu tuh harus kayak gini loh, gini. Itu untuk kepekaan. Tapi kalau misalkan untuk inisiatif diri sendiri, itu kan berasal dari diri kita sendiri. Di mana peran kita berada, di situ kita harus memang bekerja sesuai dengan peran kita. Kita boleh bekerja di luar peran kita apabila peran kita sendiri sudah terlewati ataupun sudah selesai gitu. Karena banyak juga sih ditemuin kasus-kasus kayak mikirin kinerja orang lain, tapi kinerjanya diri sendiri pun masih kurs gitu. kurs. Kok kurang gitu, kok ada yang kurang gitu loh. Ya ini mah bukan khutbah, tapi khotib juga mengingatkan kepada diri sendiri. Kalau Jumatan mah kayak gitu. Kadang ya saya juga adalah gitu, namanya juga manusia kan, adanya kesalahan, kekurangan, lupa. Yang namanya lupa mah lupa gitu. Tapi kan apa salahnya untuk mengingatkan? Itu loh, untuk inisiatif. Kenapa sih nggak inisiatif itu? Kenapa sih kalian tuh harus disuruh-suruh dulu? Kenapa sih kalian tuh di grup harus sama saya? Ini jangan hari H kalau misalkan ada kegiatan rapat. Waduh, kayak gitu. Iya sih. Kayak gitulah. Itu sih mungkin. Oke, tapi kadang-kadang tuh ada batasan-batasan tertentu nggak sih Kang dalam menjalankan organisasi gitu? Oke, batasan-batasan di dalam organisasi. Kalian itu kan di dalam organisasi, kalau misalkan organisasinya sah ya, dalam kata artian satu, ada anggaran dasarnya, ada anggaran rumah tangganya, ada GBHO, eta garis besar haluan organisasi. Itu kan jelas. Ada aturan yang harus dilaksanakan, ada juga aturan yang jangan dilaksanakan. Makanya kenapa kalau Mumas itu dilaksanakannya lama? Karena memang membahas tentang anggaran dasar, aturan-aturan rumah tangga, ada juga GBHO. Mau kemana nih? Mau dibawa kemana si organisasi ini tuh? Apakah kita membawanya hanya sekedar ya udahlah kita jalan aja tanpa ada tujuan? Dan di mana nih sih landasan daripada organisasi ini gitu? Landasannya apa? Apakah secara kekeluargaan asasnya ataupun Pancasila nih landasannya? Pancasila itu kan ada 5 Pancasila tuh. Ya, apakah kita harus mengimplementasikan seluruhnya? Harus, wajib. Itu. Apa yang melanggarnya, batasan-batasannya, apa saja yang memang tidak boleh melanggar daripada aturan-aturan tersebut di dalam ada ataupun ART, GBHO dan sebagainya. Itu sih perihal batasan. Mungkin secara aturan batasan organisasi, rata-rata seluruh organisasi pun tidak menuliskan tentang aturan batasan-batasan. Tapi memang batasan tersebut itu secara berjalan pun kita bakal menyadari apa saja batasan-batasan yang memang jangan tuh nyata dapat dirasakan nyata gitu. Itu dapat dirasakan ketika kita melakukan gitu. Makanya yuk gabung ke Himadikbar. Udah langsung nih. Langsung apa komitmen nih? Belum. Masih kita masih harus tahu dulu. Ya sih, karena mungkin sekarang juga kita kan tergabung di organisasi kampus himpunan gitu ya, himpunan Himadikbar. Sama sih baik lagi kayak tadi, sebenarnya peran si himpunan ini tuh buat apa sih? Karena banyak nih kayaknya nanya ngapain sih ikut himpunan gitu, buat apa sih gitu? Apa sih dedikasi atau misalnya
dampak yang dilakukan oleh himpunan misalnya untuk prodi atau untuk universitas, karena banyaklah anggapan-anggapan orang-orang yang mungkin tidak pernah terjun ke dalam himpunan seperti itu. Oke. Dalam himpunan. Perannya apa sih gitu? Perannya apa sih himpunan ini tuh di dalam kampus khususnya jurusan ya? Saya ambil contoh deh. UKT yang kalian kalau misalkan bermasalah siapa sih yang ngurusin? Tuh, bener banget tuh. Siapa sih yang ngurusin kalau UKT bermasalah? Kemana sih kalian ngadunya? Siapa sih yang melakukan konsol kalau misalkan memang ada permasalahan di dalam perkuliahan? Siapa juga sih yang kalau misalkan kaderisasi yang mengadakannya? Siapa sih yang bertanggung jawab atas segala aktivitas di dalam jurusannya gitu? Bisa-bisa saja si himpunan ini tidak ada, tapi apakah semua orang mampu untuk berjalan dengan kakinya sendiri? Gitu. Kan ada tuh orang yang pengen untuk dipangku kayak gitu. Ya manfaatkan himpunan ini sebagai yang memangku kalian. Kan sudah dikatakan organisasi ini adalah wadah. Gitu. Ya sama halnya ketika kalian olahraga, kalian punya klub bola, itu kan ada organisasi bolanya gitu untuk menaungi si wilayah tersebut. Nah, secara kecilnya jurusan ini pun punya wadah khusus untuk mahasiswanya. Gak mungkin diisi sama dosen-dosen karena dosen-dosen punya tuh organisasi tersendirinya kayak gitu. Itu sih dari terkecilnya. Kalau misalkan dijabarin manfaat perannya banyak. Pertama itu ketika memang kalian ada permasalahan nih, mahasiswa Dikpar yang ngurusin tuh pasti himpunannya, karena himpunan di sini menjadi motor. Jadi ya yang bekerja lah ketika kalian memang ada keluh kesah ataupun ada sambat gitu istilahnya mah, yang mendengarkan siapa? Ya himpunan ini. Makanya yang ada di dalam himpunan harus tetap waras. Gitu. Oh jadi ada yang enggak waras? Ada. Oh ada. Pasti ada yang enggak waras. Irusan Mindasai contohnya. Opet enggak waras. Opet waras atau? Opet waras teman saya. Enggak mungkin enggak waras. Enggak mungkin dong. Sorry Pet. Sorry Kang Opet. Gitu. Oke. Iya sih, karena banyak ya gitu. Kalau dari aku sendiri pun banyak yang kayak ngapain sih pusing-pusing ikutan himpunan gitu. Kalau relasi mah bisa dicari di luar. Nah, itu adalah apa ya, kayak kata-kata yang paling sering kalau aku pribadi dapat. Ngapain sih ngabisin uang? Nah, Yes. Ngapain sih buang-buang waktu? ngapain sih capek-capek tenaga, terus juga materi keluar gitu. Terus ya pusing lah kalau kata. Tapi kadang-kadang gini nggak sih? Kalau misalkan kalian di kamar ataupun di kosan ataupun di rumah di tengah malam lah, OVT dimulai. Aduh. Kalian suka membandingkan, kalau misalkan saya OVT-nya kayak gini. Apa bedanya kalau misalkan saya nggak ikut himpunan dengan ikut himpunan? Waktu sama sehari 24 jam. Kalau misalkan saya nggak ikut himpunan, berarti saya kepake sehari itu cuma 5 jam untuk ke kampus. Setelahnya saya pulang. Saya pakai waktu saya dengan tidak ada manfaatnya. Tapi kalau misalkan saya ikut himpunan, 24 jam saya itu bisa termaksimalkan. Betul. Bedanya apa sih? Ya, saya dapat ilmu, saya dapat relasi yang lebih awal daripada yang tidak mengikuti sama sekali. Emang betul, ngapain sih cari relasi? Kan di luar juga habis beres bisa nih kita cari relasi. Ya, tapi kamu kan carinya dari nol. Saya mah udah 80%. Gitu. Kalau misalkan memang mau adu ego, adu-aduan misalnya, bisa kok, ayo. Adu domba. Ayo bisa gitu. Iya. Gitu. Kalau saya OVT-nya lebih ke arah kok. Kalau saya kurus gimana ya? Itu beda Kayaknya pembahasan. baju saya bakal Kebuang sia-sia, nggak kepake. ukurannya XL. Terus sekarang kan ukurannya triple. Enggak. 2XL. itu beda pembahasan. Oh iya, mungkin maaf ya. Ngebain gitu. Maaf. Intermezzo. Supaya enggak santai. Santai. Minum. Diminum dulu. Ini Kan udah dibuka. Iya. Kamu belum dibuka tuh minumannya. Nah mungkin bahasannya, waduh berat banget gitu kayaknya. Berat banget karena membahas organisasi itu kayak kesannya terlalu serius gitu.
Kayak orang-orang tuh malas ngedengerin kalau misalkan bahasanya organisasi. Kadang sok kalian YouTube tentang sama nih temanya yang sama nih, urgensi ataupun pengembangan organisasi ataupun organization development itu kan pengembangan. Kalau misalkan dilihat di YouTube pasti itu dosen yang nerangin kayak gitu. Itu kan bos, jadi kita bawa santai aja. Yes. Biar apa? Karena ilmu itu nggak bakalan masuk kalau misalkan kalian tegang. Nah, benar. Makanya saya SMA jarang masuk. Kalau kuliah gini, Oh, saya mah rajin. Aduh. Alhamdulillah rajin saya mah. Kang sama rajin. rajin banget. Rajin saya mah. Untungnya saya menyadari kalau misalkan di SMA itu kan ada BK, ada yang mengawasi saya. Saya di kuliah nggak punya BK. Ketika saya memang sudah nggak pernah masuk, ya saya di DO. Iya. Gitu. Mikir 2 kali lah. Kalau sekarang tuh ingin melakukan hal-hal yang di luar daripada kemampuan saya, jangan. Kamu telat sekarang, kamu nakal sekarang telat gitu. Iya. Sebetulnya sekarang tuh sudah harusnya memikirkan masa depan kamu tuh mau seperti apa di umur 20 ke atas itu. Ada yang dinamakan dengan quarter half crisis. Waduh. Kamu Serem memikirkan segala hal gitu loh. Nah, ada hubungannya dengan organisasi. Ketika kamu masuk organisasi, kamu dapat merancang. Overthinking itu tuh, wah nanti aja lah. Saya masih punya prioritas ini. Ketika saya lulus, yang dikejar itu adalah pekerjaan. Berarti kan ada satu hal yang perlu saya kejar ataupun saya rintis dari organisasi. Saya harus bertemu dengan orang-orang yang bisa membuat saya tuh gampang kerjanya. Gitu. Bukan orang dalam ya, beda lagi kalau orang dalam mah. Beda lagi. Tapi kan ini membangun gitu dari nol, kayak ya jadi gampang juga lah. Terus kayak mau nikah, kamu dapat jodoh dari mana gitu, kamu mau bersosialisasi di mana, kalau misalkan udah lulus kamu gak bersosialisasi, kamu kenalan dari mana gitu. Kan kalau di organisasi mah, oh ini teh sini mah hima itu, sini mah hima ini, bisa kan, siapa tahu juga kan. Tinggal comot. Iya, siapa tahu. Kerasa sih kalau banyak ketemu hima kayak itu hima mana tuh, itu hima mana tuh. Iya kan, makanya itu. Kalau misalkan kalian masuk organisasi, jangan sia-sia jadi kupu-kupu, jangan kuliah pulang gitu. Tapi ya udahlah, sekarang mah sok yang ngobrol, tapi ngobrol sekarang mah kita berbobot. Kalau misalkan waktu SMA mah kita ngibahin orang lain, kita mah sekarang ngibahin organisasi. Kok kenapa hima itu mah bisa kayak gini? Hima kita kenapa nggak bisa ya? Apa sih permasalahannya? Diidentifikasi. Oh ternyata di organisasi kita itu, di hima kita itu ada problemnya, ada masalahnya, yaitu komunikasi. Oh berarti besok mah kita infoin aja untuk sering komunikasi, kita buat rapat atau kayak gimana tentang komunikasi, kita rapat berbobot. Mantap. Gitu kan. Terus kalian kan bisa juga untuk membanggakan nama kalian sendiri. Kalian nih, Teh Cici, ketua PSDO. Ketika kalian ada kaderisasi atau apa, nanti kan yang ditanya tuh pasti apa ya? Siapa nih kabitnya? Oh, Teh Cici. Saya bangga gitu. Kok mati? Mati ya? Enggak mati, Kang. Nah, kayak gitu. Mati suri. Kayak gitu. Kalau misalkan masuk ke dalam organisasi, jadi jangan sia-sia lah. Gitu, jangan kalian teh masuk hanya sekedar ada di SK-nya aja. Nah, itu gitu. tuh. Atau ngapain ada di SK-nya mah? Dampaknya itu sebenarnya bisa dirasakan saat ini dan nanti gitu ya. Kayak gitu. Kayak sekarang aja contoh podcast ini. Emang kita waktu kemarin-kemarin punya pemikiran kita buat podcast kayak gini? Kan enggak. Emang kamu ada keahlian untuk menjadi ini? Tidak. Emang kamu ada keahlian? Emang Tentu saya ada saja keahlian tidak. untuk menjadi narasumber? Tidak ada. Tapi ini kan salah satu dari manfaatnya. Benar banget. Emang tadi sebelum jam 12 ada kepikiran kalau misalkan Marcel jadi kameramen? Enggak, gitu. Kan dapat juga ilmunya, gitu. Betul. Akibat dari gabung ada di PSDO buat podcast, ya ini ilmunya. Ini gitu. sih. Belajar tuh kan memang nggak di kelas aja. Yes. Pelajaran di kelas tuh, naon sih? Gitu. Bisa kita sekarang ada yang namanya internet. Yes. Kamu cari ada mata kuliah perencanaan pengelolaan pariwisata, cari bukunya di internet, banyak PDF-nya. Tapi kan bukan kayak gitu. Maksudnya adanya organisasi itu. Kalau misalkan itu mah ya secara pedagogik, ya ini mah di luar lah.
psikomotorik ataupun skill di organisasi mah gitu. Wow. Agak ini ya kita ya. Jadi termotivasi lagi nih. Ih, harus, karena saya juga memotivasi diri saya sendiri kayak gitu. Iya sih, karena mungkin bisa dilihat sekarang mungkin ya langsung kerasa nih manfaatnya berorganisasi. Di sini ada Akang Teteh yang sekalian belajar gitu ya. Padahal mungkin kalau di kampus nggak mungkin dong kita bisa belajar. Maksudnya kayak gitu, kayak apa sih manfaatnya organisasi? Wah, ini nggak bisa dijelasin gitu. Ya udah mending ikutan aja. Bukan saya promosikan organisasi, tapi memang tidak bisa dijelaskan secara kata-kata, secara diksi itu nggak bisa. Ya kamu nikmatin aja lah, kamu rasain aja ketika kamu masuk organisasi gitu. Skill yang kamu dapatkan, ilmu yang kamu dapatkan apa aja itu mah buat kamu. Saya aja gitu. Ya sih, walaupun anak-anak Hima sering dapat julukan kura-kura ya, kuliah rapat, walaupun emang bener gak? Bener banget. Bener. Semua tuh bisa dirasakan ketika kalian mengikuti organisasi tuh. Dari kalian ngikutin ataupun selesai itu kalian bakal tahu dampak ke diri kalian masing-masing. Nah, ini yang tadi saya ucapkan, perbandingan. Nah, ya. Kalian kuliah rapat. Berarti di dalam rapat itu membahas suatu pembahasan yang dimana menjadi pembelajaran untuk kalian. Bandingkan ketika kalian kuliah, pulang, yang kalian dapatkan apa? Ini buat maba nih. apa yang kalian dapatkan ketika kalian kuliah, pulang? Ilmu di kelas saja nggak cukup. Bayar UKT mahal-mahal untuk apa? Kalau misalkan cuma ngerjain tugas mah. Betul. Itu intinya. Kalian bayar UKT itu bukan untuk menggaji dosen, tapi kalian juga untuk memakai fasilitas yang ada di dalam kampus. Gitu. Benar banget. Maksimalkan. Ya harus banget dimaksimalkan sih. Selagi menjadi mahasiswa, peluang kalian mencari ilmu tuh sangat banyak teman-teman. Dari mana aja, dari organisasi, dari kelas, dari teman, macam-macam gitu teman. Oke, gimana Teh Cici? Ini nih yang mungkin banyak juga kalau dari aku sih dapat beranggapan gini loh Kang. Ngapain sih kamu anak pariwisata ikut himpunan? Perannya apa sih himpunan untuk pariwisata? Nah itu sih, kayak ngapain sih anak pariwisata yang grooming, terus rambut klimis, di hairnet, demo misalnya orasi. Buat apa sih anak pariwisata? Udah weh gitu. Tapi sebenarnya apa sih peran kita sebagai orang yang berada di organisasi untuk si pariwisatanya itu gitu sih. Oke. Tadi kalau misalkan ngapain sih mahasiswa pariwisata demo gitu, ya itu mah kan balik lagi ke orangnya. Saya suka demo gitu karena apa, esensi saya bukan sebagai mahasiswa pariwisata, tapi esensi saya itu sebagai mahasiswa yang betul-betul mahasiswa. Ada yang namanya control of social, agent of change, dan juga dan sebagainya. Nah itu makanya saya sering demo ikutan gitu. Tapi kalau misalkan mahasiswa pariwisatanya, saya mau posisikan diri lagi gitu, bahwasannya bidang pariwisata itu tidak bisa digerakkan secara kolektif ataupun secara masing-masing gitu. Bukan kolektif, individual, pergerakan sendiri, tapi bisanya secara kolektif, secara bersamaan gitu. Ya sama lagi kalau misalkan kita berkumpul namanya komunitas. Komunitas itu apa? Organisasi, balik lagi. Nih, banyak sekali memang komunitas ataupun organisasi pariwisata. Satu, kalian tahu HPI? Himpunan Pramuwisata Indonesia. Emang itu bukan organisasi. Itu organisasi. Itu himpunan pramuwisata nomor 1 loh di Indonesia untuk sekelas tour guide-nya pada kumpul di situ, orang-orang hebat tour guide-nya tuh. Terus ada juga yang dinamakan tentang himpunan ya hotelir gitu. Organisasi saya lupa nama organisasinya, tapi isinya itu tentang orang-orang hotel, orang-orang yang memiliki jabatan bagus, jabatan tinggi gitu. Ada di organisasi itu. Karena apa? Di dalam kita kerja pun kita ada di dalam sebuah organisasi kerja gitu. Ada kepala manajer, ada kita di sini bagian staff, ada di bawahnya sebagian apa. Kan itu juga termasuk kepada organisasi. Terus ada lagi yang dinamakan dengan budaya organisasi. Yaitu di dalamnya lah kayak kebiasaan yang suka dilakukan di dalam organisasi itu seperti apa. Kayak gitu perannya. Di Indonesia kita kan lengkap, kita punya semuanya. Sumber daya alam kita punya, ditambah lagi sumber daya manusianya yang banyak.
tinggal kita bagaimana cara untuk memaksimalkannya. Satu, sebelum kalian memang ingin berkecimpung di dalam organisasi-organisasi, kalian pun harus memikirkan terkait inisiatif ataupun setelah saya masuk saya mau ngapain sih. Itu tuh harus dipikirkan karena kalian pun harus punya tujuan loh. Ketika masuk organisasi, tujuan kalian tuh apa? Hanya sebatas dapat sertifikat doang bahwa kalian sudah ikut serta di dalam organisasi ini periode sekian. Bukan itu. Gampang, pilih baik aja gitu. Dia di rumahnya banyak sertifikat nge-print sendiri. Banyak template PDF, template daripada sertifikat di Canva banyak loh. Saya juga. Gitu. Tapi kan bukan kayak gitu. Yes. Intinya apa manfaatnya di dalam pariwisata? Banyak. Kalian nggak bisa nyebutin satu persatu. Udah mending ikut aja. Intinya asli. Susah, bukan apa-apa, tapi lebih kayak daripada saya ngobrol yang tidak, daripada saya berbicara yang dusta, yang kalian tidak merasakan nanti ketika kalian berorganisasi, ikut aja nikmati gitu. Toh orang-orang di sini pun kadang mereka merasakan manfaatnya, tapi mereka itu tidak sadar bahwa dia itu sedang menerima manfaat daripada ikut organisasi. Kadang kita tuh lupa akan bersyukur. Yes. Itu. Lupa bersyukur teh. Itu sih intinya. Banyak ngeluh. Banyak begitu sulit. Rehan. Kayak gitu. Rehan. Tambahin deh Cici. Cukup Oke. dalam ya kan. Cukup dalam ya. Ada. Oke. Mungkin ini mah penghujung sebenarnya. Apa yang Kang Aksal harapkan mungkin untuk si Himadikpar sebagai ya seorang yang membangun Himadikpar dari nol, mungkin nanti setelah 3 periode ini akan close the door gitu kan, apa gitu? Ya doain aja. Karena saya kuliah, saya tidak mematok saya lulus tahun berapa, karena lulus itu bukan tepat waktu, tapi waktu yang tepat. Gitu. Quotes-nya buat anak-anak maba. Walaupun ya anggaran mah UKT merenya, tapi udah gimana lagi tuh, karena perbandingan lagi, apa bedanya saya lulus dengan tepat waktu 3,5 tahun nganggur dulu dengan saya kuliah 4 tahun setelah lulus saya kerja. Daripada setengah tahunnya saya nganggur, ini saya belajar, cari lagi di organisasinya, karena banyak sekali kayak beasiswa yang menyautkan tentang mahasiswa statusnya harus mahasiswa atau yang lain-lainnya. Nah itu sih yang sempat saya pikirkan, makanya saya mah kaduhung gitu. Kaduhung teh naon bahasa Indonesia? Menyesal kaduhung tuh. Oh iya benar. Saya kadang menyesal kenapa saya tidak ikut beasiswa itu. Saya kenapa gak ikut beasiswa ini? Karena saya terlalu sibuk kepada diri saya sendiri. Ya akhirnya saya sekarang di semester 7 saya menyesal. Saya gak bisa ikut beasiswa. Karena apa? Karena saya udah di ujung. Saya kuliah tinggal PPL. Iya. Tinggal skripsi. Udah skripsi, terakhir. masa kelas lagi? Udah beres. Kalau misalkan saya memang sekolah lagi S2, esensi daripada perkuliahan S1 itu ataupun diploma beda loh. Teman-temannya pun beda. S2 tuh ya kamu teoritis gitu, tapi S1 mah himpunan kayak gini selak P2M selak. Aduh ramai. Mengabdi. Makanya nikmatin, dan harapan saya untuk Himadikpar ini, untuk kamu penerus, mungkin ya dijaga aja nama baik Dikparnya, jangan sering mengecewakan nama Dikparnya, karena saya dan teman-teman yang membangun Dikpar ataupun Himadikpar ini disjenggetina. Makanya saya jenggetina, tahu nggak, dengan darah. Getih darah. Makanya saya salah satu orang yang marah kalau misalkan memang ada apa-apa dengan Dikpar. Saya salah satu orang yang suka negur ke teman-teman kalau misalkan memang di luar dari batasan kalian. Karena kalian harus belajar tentang rasa kepemilikan akan sesuatu hal. Ketika kalian dirusak yang kalian punya dengan capek,
masa kalian mau diem aja? Yes, benar. Kalian beli HP mahal, iPhone 14 ya, sabar juta ayeuna 24 juta ya. Aya. Sama. iPhone 14. Kalian nabung karena ingin memiliki tersebut. Proses dari nabung tersebut kan berarti proses dalam rasa kepemilikan. Benar. Ketika kalian punya barangnya, cing injem rusak, cicing wae rek meuli deui. Kalau misalkan cici Sultan mah beli lagi. Tapi di mana rasa kepemilikan akan berusaha prosesnya untuk menabung, gimana prosesnya nih, perih-perihnya, itu yang harus memang dirasakan dan juga harus dipunya lah untuk teman-teman itu sih. Karena kalau misalkan saya udah jadi alumni pun, saya nanti bakal buat ikatan alumni Himadikpar. Amin. Doakan saja. Doakan. Walaupun mungkin ntar saya sendiri deh loh. Enggak deh. Gitu nama. Oke. Harapannya. Karena apa ya? Tiap zaman teh pasti beda-beda pembawaannya. Bener Saya banget. nggak bisa memaksakan kalian memakai sistem saya. Benar. Kalian nggak bisa memakai sistem mereka. Tapi kalian juga harus menyesuaikan. Di angkatan saya boleh memakai kekerasan. Tapi di angkatan kalian, angkatan 20, 21, 22 belum tentu menerima metode kekerasan tersebut. Angkatan 20, 21 mungkin dengan cara ucapan yang keras juga udah pada loncat. Itu sih. Oh. Gitu. Oke, makasih banyak ya Kang Aksal udah hadir dan harapan Kang Aksal lumayan Berat yes buat kita, buat kita sebagai penerus gitu. buat angkatan Ya. 22. Yes. Ya intinya mah ngobrol panjang lebar gitunya ini teh. Ya ambil aja yang baik-baiknya. Yes, benar. Betul. Bahasa yang jeleknya mah nggak usah diikuti. Tinggalin aja. Tinggalin aja, nggak bermanfaat. Balik lagi ambil yang bermanfaatnya. Gitu sih. Oke, Teh Cici. Gak kerasa ya. Gak berasa kita ngobrol kayak Saya mah berasa ya ngebudah. Ngebudah teh apa tuh, bisa ada yang nggak tahu? Berbusa, ngebudah teh. Ngebudah gitu. Tapi sudah ya mungkin 3 jam. Ya, kita waktu di sini. menunjukkan waktu jangan dipukul-pukul. Gak kerasa juga kita sudah ada di akhir dari development podcast kita. Terima kasih kepada Kang Aksal. Makasih juga. makasih. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan, dan wah banyak banget sih tadi hal-hal yang bisa kita implementasikan untuk hidup kita. Benar. Terlebih mungkin kita yang sekarang di kepengurusan, Yes. mungkin soon kamu yang ada di kepengurusan, di Hey. organisasi. Kamu. Kamu dan kamu ya kamu. Semoga semua, mungkin tadi benar kayak kata Kang Aksal, yang baik-baiknya boleh diambil, mungkin yang buruk-buruknya disingkirkan saja. Betul. Itu juga mungkin terima kasih kepada kepada tim podcast PSDO, kepada seluruh staff-staffku, seluruh staff PSDO ku, terima kasih. Pada Marcel, kameramen cabutan. Kepada Marcel kameramen, kepada Anindita selaku operator, kepada mungkin ada Tipet dan juga Pres yang menjadi back apa ya? Asisten. Back soda. Dan juga kepada Kang Baim, terima kasih semuanya. Terima kasih, dan yang pastinya sih kita mau mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya kepada Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia yang sudah memberikan kami kesempatan bisa berpodcast di sini. Terima kasih, Bapak. Semoga kita bisa balik lagi ke sini berpodcast bareng lagi. Mungkin enakan kan? Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan ya di podcast pertama kali ini. Yes. Tunggu podcast selanjutnya. Ditunggu pokoknya. Dari PSDO ini udah gitu. Pokoknya thank you for the last time. Oke, teman-teman makasih banyak yang udah dengerin kita, nonton kita, buat nemenin teman-teman lagi beraktivitas gitu ya. Makasih banyak buat Tumaksal yang udah hadir, makasih banyak buat panitia, makasih banyak juga buat para staff yang ada di sini sama studio yang ada di sini dari Persatuan Radio Swasta Nasional Jawa Barat tentunya. Oke, teman-teman makasih banyak sudah mengikuti kita sampai akhir acara. Sudah mendengar. Yes. Mendengarkan. Ya, Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.
dari Development Podcast. Gather your insight with PSDO.